Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dimanapun kita berada saat ini. Salawat serta salam terlupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Gaya Belajar di Masa Pandemi. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok E atas nama saya sendiri Rizky Amalia Amanda dengan NIM 210201501501017 dan rekan saya atas nama Rizka Yanti dengan NIM 21020150204. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gaya belajar. Jadi gaya belajar adalah cara yang dipakai dan lebih disukai sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar. Jadi gaya belajar ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh seseorang agar lebih mudah memahami suatu pelajaran atau suatu materi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya belajar. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar ini adalah mereka yang mengingat informasi terbaik yang mereka dengar. Jadi orang dengan gaya belajar auditori ini cenderung lebih mudah memahami suatu pelajaran melalui audio yang mereka dengar. Yang kedua yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah mereka yang membutuhkan model mental yang dapat mereka lihat. Gaya belajar visual ini adalah mereka yang ketika melihat suatu pelajaran melalui sebuah video, maka mereka lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Gaya belajar ini banyak digunakan semenjak masa pandemi seperti ini, karena banyak dari peserta didik melakukan proses pembelajaran via daring. Baik, jenis gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik ini adalah pembelajar kinestik belajar paling baik melalui gerakan dan sentuhan. Jadi orang yang dengan gaya belajar kinestik ini cenderung lebih mudah mengerti suatu pembelajaran melalui gerakan-gerakan atau sentuhan. Contohnya seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja di luar kelas. Kita bisa lihat pada gambar ini ada siswa yang belajar melalui bermain, menggambar, ataupun membaca buku. Baik, untuk perbedaan gaya belajar offline dan online akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Rizka Yanti. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu perbedaan gaya belajar offline dan online. Pada tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, mahasiswa melakukan kuliah secara tatap muka, sehingga bisa mendengarkan penjelasan dosen secara langsung atau face to face, bisa berkomunikasi dan bertanya jawab dengan pengajar atau peserta didik secara langsung. Namun setelah adanya pandemi, tugas yang biasanya dikumpulkan secara langsung, sekarang kita kirim melalui via e-learning atau email. Baik, sebagai kesimpulan, jenis gaya belajar yang digunakan selama pandemi yaitu jenis gaya belajar visual. Dan keuntungan dari gaya belajar seperti itu yang disadari oleh peserta didik adalah pembelajaran daringnya lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, praktis, cepat, aman, mudah, hemat waktu dan hemat tenaga. Dengan melakukan pembelajaran via online atau daring, peserta didik juga bisa dapat memanfaatkan teknologi, dan itu merupakan inovasi yang bagus yang perlu ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlunya kita menguasai informasi teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan pada era yang serba canggih ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.